Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini saya akan membahas tentang pembelajaran ekonomi, bab tentang akuntansi, yaitu pencatatan keuangan. Kita mulai dari terminologi akuntansi. Materi pertama, kita akan membahas tentang terminologi akuntansi. Ada beberapa teori yang membahas tentang terminologi akuntansi. Nah, di sini yang pertama, menurut American Accounting Association, dalam Arif Sugiono ya, di bukunya Arif Sugiono. Akuntansi itu adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, dan komunikasi dari informasi ekonomi yang memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang berharga oleh pengguna informasi. Jadi kita sebagai pengguna informasi itu mencoba untuk mengidentifikasi tentang informasi ekonomi. Kita bahas tentang ekonomi. Ekonomi itu berasal dari kata oikos dan nomos. Ya, nomos itu artinya adalah ilmu, oikos itu adalah kebutuhan. Jadi ilmu yang mempelajari tentang bagaimana kita memenuhi kebutuhan kita. Nah, itu ilmu ekonomi. Tetapi proses ekonomi ini membutuhkan suatu alat ukur, kemudian cara mengkomunikasikannya. Nah, menurut American Accounting Association, alatnya yaitu akuntansi tersebut. Kemudian ada terminologi yang lain. Ya, terminologi yang lain di sini menurut American Institute of Certified Public Accounting. Ya. Nah, atau AICPA. Akuntansi yaitu seni pencatatan, penggolongan, pengiktisarian dengan cara tertentu dalam ukuran moneter, transaksi dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan, termasuk bagaimana cara kita menafsirkan hasil-hasil tersebut. Misalkan keuangan akuntansi perusahaan, kita bisa menginterpretasikan apakah perusahaan itu biasa saja atau untung atau rugi. Kemudian ada terminologi yang ketiga, yaitu menurut Accounting Principle Board, statement nomor 4. Akuntansi itu adalah suatu kegiatan jasa yang berfungsi untuk memberikan informasi kuantitatif umumnya dalam ukuran uang. Nah, kemudian kita lanjutkan bahwa mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi, yang digunakan untuk memilih di antara beberapa alternatif strategi kebijakan atau keputusan yang akan kita ambil. Nah, jadi pada intinya dalam beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan sebenarnya transaksi itu sebenarnya akuntansi itu adalah pencatatan transaksi keuangan suatu perusahaan. Ya, jadi diolah transaksi keuangan perusahaan itu melalui akuntansi. Jadi intinya akuntansi itu adalah proses mengidentifikasi, kemudian mengukur, kemudian melaporkan untuk menghasilkan informasi atau laporan keuangan. Sehingga laporan ini bisa sebagai dasar untuk pengambilan keputusan berikutnya dan untuk mengetahui kondisi perusahaan atau keuangan suatu lembaga saat ini. Nah, jadi informasi akuntansi ini memiliki peran yang sangat signifikan. Ya, dengan menggunakan informasi ini, kondisi suatu perusahaan itu dapat diketahui. Seperti yang saya katakan tadi, apakah biasa saja, apakah untung, ataukah rugi. Nah, kemudian apa manfaat dari akuntansi ini? Nah, jadi ada beberapa manfaat. Yang pertama, memberikan informasi keuangan untuk siapa? Untuk pihak manajemen perusahaan. Kalau misalkan di dalam akuntansi rumah tangga, ya manajernya ibu rumah tangga, misalkan seperti itu. Informasi keuangan ini penting sebagai dasar untuk pengambilan keputusan.
Jadi kalau seorang ibu ingin memutuskan, oh hari ini kita harus beli apa, kemudian itu harus berdasarkan laporan keuangan dulu, berapa uang yang tersedia. Atas dasar itulah kita bisa memutuskan apakah beli ataukah menunda bulan depan. Ya. Kemudian yang kedua, akuntansi menjadi alat pengendali keuangan. Ada orang yang tidak pandai untuk mengelola keuangan, sehingga uang itu baru minggu pertama saja sudah habis. Mestinya keuangan itu harus sampai minggu terakhir. Ya. Nah, informasi akuntansi ini dapat digunakan oleh perusahaan ataupun individu mengetahui apakah untung ataukah rugi. Ya, kalau misalkan dalam rumah tangga kita ingin tahu apakah ada tabungan, ya sisa hasil setelah kita belanjakan semua untuk konsumsi, apakah ada hasil? Ya berarti kalau ada sisa itu berarti ada untung. Tapi ataukah kita harus nombok atau berhutang, itu rugi. Nah, berdasarkan informasi ini perusahaan dapat mengatur pengeluaran biaya dan menyusun rencana untuk meningkatkan pendapatan. Kemudian yang berikutnya adalah menjadi bahan evaluasi perusahaan. Jadi informasi keuangan nih yang didapat setiap bulan dapat menjadi bahan evaluasi. Kalau misalkan pengeluarannya terlalu besar, oh berarti kita harus melakukan efisiensi. Apa yang menyebabkan pengeluarannya terlalu besar? Oh misalkan listrik. Apa yang menyebabkan listrik terlalu tinggi? Oh inefisiensi dalam penggunaan mesin. Oh mestinya mesin dimatikan pada jam-jam tertentu, misalkan itu. Sehingga kita bisa mengevaluasi dan perusahaan lebih berhemat. Nah, dapat juga dievaluasi strategi pemasaran. Oh, berdasarkan laporan keuangan kita, ternyata pemasukannya kurang. Apa nih yang harus dilakukan bulan depan sehingga produk yang kita buat dapat laku di pasaran. Kemudian strategi pengeluaran. Ya, kapan kita harus beli mesin? Ya, berapa lama kita menggunakan mesin sampai diganti mesin yang baru misalkan. Dan strategi pemasukan. Nah, strategi-strategi inilah yang merupakan sebagai bahan evaluasi perusahaan. Kemudian yang berikutnya memberikan informasi atau laporan kepada pihak eksternal. Ya, biasanya setiap tahun perusahaan itu melaporkan pajak. Nah, biasanya di pajak itu melampirkan laporan rugi laba dan raca. Nah, itu kan pihak eksternal. Atau misalkan perusahaan itu adalah perusahaan terbuka, TBK, siapapun bisa invest di perusahaan tersebut. Dia tuh wajib ya menyajikan neraca perusahaan ya misalkan di mass media sehingga para investor tahu oh kondisi keuangan perusahaan itu sehat atau tidak. Lalu bagaimana kelanjutan dari investasi yang saya masukkan ke dalam perusahaan tersebut. Nah, ini memberikan informasi kepada pihak luar, pihak eksternal. Baik untuk pemegang saham atau kantor pajak atau perusahaan itu ingin mengajukan proposal untuk proyek tertentu. Biasanya ada sedikit laporan ke keuangan. Nah, itu berkenaan dengan manfaat dari akuntansi. Baik, berikutnya adalah siapakah yang akan menggunakan informasi atau proses informasi akuntansi ini? Siapa saja sih yang menggunakannya? Nah, baik. Ada beberapa pihak yang menggunakan. Yang pertama adalah pihak dalam perusahaan itu sendiri atau yang disebut dengan pihak internal. Siapakah pihak internal? Pihak internal itu adalah pihak yang berhubungan langsung dengan kegiatan operasional perusahaan seperti pimpinan perusahaan, kepala bagian di dalam perusahaan tersebut. Itu pihak internal. Ya. Kemudian yang kedua adalah pihak eksternal, yaitu pihak yang tidak terlibat secara langsung dalam operasional perusahaan tersebut, pihak eksternal ini. Contohnya siapa saja? Yang pertama adalah pemilik perusahaan atau investor. Ya, yang tadi saya sebutkan ya, pemegang saham dia perlu tuh kondisi perusahaan sehat atau tidak. Kemudian calon investor, orang yang akan merencanakan akan berinvestasi di perusahaan tersebut. Tentunya sebelum dia akan memutuskan saya invest atau tidak, dia harus tahu bahwa perusahaan yang akan diinvestkan itu sehat atau tidak kondisinya. Nah, ini ada dua. Jadi ada pihak internal, kemudian ada pihak eksternal. Nah, kemudian adakah pihak-pihak yang lain selain yang tadi, yang pihak eksternal itu? Ada, seperti misalkan kreditur. Ya, kreditur memerlukan informasi keuangan perusahaan sebelum memberikan kredit. Misalkan pihak perbankan, perusahaan akan meminjam uang dari bank. Otomatis si bank harus tahu dong,
Oh, sehat nggak nih? Sebab kalau perusahaan tidak sehat, si bank akan berpikir, waduh, saya tidak akan memberikan kredit. Ya, macet sehingga kreditnya beresiko macet. Kemudian yang berikutnya adalah pihak pemerintah. Ya, biasanya pemerintah itu butuh informasi akuntansi perusahaan, laporan keuangan perusahaan yang disampaikan pemerintah berkepentingan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Pihak yang lain adalah karyawan. Ya, karyawan. Karyawan memerlukan informasi keuangan perusahaan karena berkaitan dengan kesejahteraan karyawan tersebut, baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Biasanya asosiasi pekerja perusahaan itu butuh tuh, sehingga dia tahu apakah perusahaannya itu sehat atau tidak. Ya, kita lanjutkan. Nah, baik, kita lanjutkan. Nah, lalu apa saja sih karakteristik kualitas informasi yang harus terdapat dalam laporan akuntansi? Nah, ada beberapa sifat yang harus dipenuhi tentang laporan akuntansi. Yang pertama adalah harus relevan. Apa artinya relevan? Sebuah laporan keuangan dikatakan relevan apabila memenuhi 3 syarat. Yang pertama adalah prediktif. Jadi informasi tersebut dapat digunakan untuk memprediksi hasil yang akan terjadi terhadap suatu peristiwa yang akan datang, meramalkan kira-kira sebulan ke depan seperti apa, 2 bulan ke depan seperti apa, untuk prediksi. Perusahaan bisa menggunakannya untuk prediksi penjualan, ya. Kalau misalkan bulan ini 100 unit, oh ternyata berdasarkan laporan keuangan kita punya resource banyak nih. Bulan depan kita jual 200 unit misalkan. Yang kedua, tepat waktu, ya. Informasi akan berguna bagi pengambil keputusan apabila tersedia pada saat waktu yang dibutuhkan. Jadi datanya tidak jadul gitu. Jadi update lah gitu. Jangan sampai informasi untuk keputusan saat ini Anda pergunakan data setahun yang lalu. Pokoknya tepat waktu. Yang berikutnya adalah feedback atau umpan balik. Jadi informasi dapat memberikan umpan balik terhadap keputusan yang akan ditetapkan oleh sebelumnya. Misalkan perusahaan akan ingin meningkatkan kapasitas perusahaan. Oh, berarti kita harus menambah mesin. Sebelum membeli mesin tersebut, dia harus cek kira-kira ada nggak uang yang dimiliki oleh perusahaan lewat laporan akuntansi. Kemudian yang kedua, laporan keuangan itu harus mudah dipahami. Ya, jadi dapat dikatakan mudah dipahami. Pokoknya laporan itu dapat dimengerti oleh pemakainya, sehingga si pemakai bisa mengambil keputusan berdasarkan laporan tersebut. Kemudian, yang penting adalah reliabilitas atau handal. Nah, laporan keuangan dikatakan handal apabila bebas dari pengertian yang menyesatkan. Ya. Nah, kemudian, ciri-ciri laporan keuangan yang handal itu apa saja? Yang pertama, dia lengkap. Jadi laporan keuangan itu harus disajikan secara lengkap. Jadi tidak ada yang disembunyikan, gitu. Pemasukan, pengeluaran tidak ada tuh yang disembunyikan. Nah, itu namanya korupsi itu. Pencatatan atau kenyataan transaksi keuangan yang disembunyikan, ya. Kemudian dapat diuji. Jadi informasi keuangan tersebut dapat diuji kebenarannya. Jadi yang ada di catatan itu harus sama dengan yang ada di lapangan. Misalkan di dalam pencatatan neraca, oh ternyata kita punya aset mesin jahit 100, ya. Kondisi di lapangannya harus sama, ada 100. Kemudian yang ketiga, netral. Laporan keuangan dikatakan netral apabila laporan tersebut tidak memihak kepada golongan tertentu. Ya, tidak berdasarkan keinginan manajer marketing misalkan, tidak berdasarkan keinginan owner, tetapi memang dia menggambarkan seutuhnya tentang kondisi perusahaan. Jadi tidak berdasarkan politisasi, tidak dipolitisasi. Kemudian dapat dibandingkan, ya, memiliki prinsip yang sama baik untuk suatu perusahaan maupun perusahaan yang lain. Pokoknya dapat dibandingkan sehingga kita bisa mana perusahaan. Nggak boleh sekarang, nggak boleh. Baik. Kita lanjutkan tentang prinsip-prinsip dasar akuntansi. Apa prinsip dasar atau konsep akuntansi? Nah, dalam laporan keuangan harus memperhatikan prinsip dasar seperti ini. Yang pertama adalah prinsip biaya historis. Sejarahnya, ada runutan peristiwanya. Biaya historis sering disebut harga perolehan
Prinsip biaya historis digunakan untuk mencatat harga perolehan. Ya, harga perolehan. Kemudian yang kedua adalah prinsip pengakuan pendapatan. Jadi dasar pengukuran pendapatan adalah jumlah kas yang diterima dari penjualan dengan pihak lain. Misalkan perusahaan menjual gelas, ya, kemudian gelas dijual 1 unit misalkan 10.000, dikalikan sekian ribu unit, ya, dapat sekian puluh juta perusahaan tersebut. Ya, otomatis uang yang diperoleh dari perusahaan luar yang membeli gelas itu masuk ke dalam kas. Nah, kas inilah yang diterima dari penjualan dengan pihak lain. Jadi kalau Anda menjual gelas ke perusahaan lain, kita membuat gelas ini, maka uang yang kita dapat dari berjualan ini, itulah yang disebut dengan kas. Yang ketiga, prinsip mempertemukan. Apa itu prinsip mempertemukan? Adalah mempertemukan biaya dengan pendapatan yang timbul karena biaya tersebut. Ya, kita harus compare nih. Untuk membuat gelas, berapa biayanya? Ya. Dan untuk menjual gelas ke perusahaan lain, berapa yang kita dapat? Jangan sampai biaya membuat gelas lebih tinggi dibandingkan dengan harga jual gelas. Nah, itu berarti kita rugi itu. Ya. Tetapi kalau misalkan biaya membuat gelasnya lebih rendah, ya, misalkan membuat gelas ini biayanya misalkan 10.000. Nah, gelas ini kita jual 30.000. Ah, itu bagus. Bisa ada prinsip mempertemukan. Kemudian yang keempat, prinsip konsistensi. Agar laporan keuangan dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, maka metode prosedur yang digunakan dalam proses akuntansi harus tetap secara konsisten. Sehingga kita tahu tren, apakah tren perusahaan itu naik, atau turun, atau biasa-biasa saja. Nah, itu prinsip konsistensi. Prinsip konsistensi itu dengan cara menggunakan konsep yang sama setiap tahunnya untuk perhitungan akuntansi. Kemudian prinsip pengakuan penuh, yaitu prinsip yang mengatur penyajian informasi yang lengkap dalam informasi akuntansi atau laporan keuangan. Jadi informasinya harus lengkap, jangan ada yang disembunyikan. Ya, makanya koruptor itu kenapa bisa tertangkap? Karena dilihat ada perbedaan antara yang tercatat dengan kondisi sesungguhnya. Gitu. Di sesungguhnya ternyata truknya ada 10, yang dicatat cuma 2. Nah, kemana lagi yang 8? Nah, di situ kan ada ada ketidaksinkronan informasi. Nah, konsep akuntansi yang harus dipegang teguh oleh para akuntan dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam penyusunan laporan keuangan, yang pertama adalah konsep entitas usaha, yaitu satu unit usaha yang berdiri sendiri merupakan entitas usaha atau suatu satuan usaha. Yang kedua, nah kita harus lihat, berarti laporan keuangan itu berdasarkan entitas usaha, PT A, PT B, koperasi A, koperasi B. Yang kedua, konsep biaya. Penggunaan konsep biaya melibatkan 2 konsep, yaitu objektivitas dan unit pengukuran. Berikutnya adalah materi yang berkenaan dengan siapa saja para pemakai informasi akuntansi. Jadi gini, informasi akuntansi itu membutuhkan informasi yang berbeda sesuai dengan kepentingannya. Untuk itu memenuhi kebutuhan berbeda-beda tersebut dibuat bidang-bidang khusus dalam akuntansi. Nah, apa saja sih bidang-bidang akuntansi tersebut? Ya. Yang pertama, ada yang disebut dengan akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan. Apa itu akuntansi keuangan? Bagian dari akuntansi yang mengkhususkan dalam proses pencatatan transaksi. Jadi perusahaan transaksi kemana saja. Dia beli bahan baku kemana, kemudian dia menjual produk yang dibuat itu kemana. Ada pencatatannya. Hari ini tanggal berapa uang yang masuk, ya, berapa uang yang harus dikeluarkan. Hingga proses laporan keuangan. Nah, itu akuntansi keuangan. Yang kedua, ada yang namanya akuntansi manajemen. Apa itu akuntansi manajemen?
Akuntansi manajemen adalah bidang akuntansi yang mengkhususkan pada pengembangan dan menafsirkan informasi akuntansi untuk membantu manajemen dalam menjalankan perusahaan. Perusahaan harus memiliki strategi ini. Ya, apakah kita akan melakukan inovasi terhadap produk atau tidak? Inovasi itu butuh biaya. Maka perusahaan atau orang yang menyusun strategi di perusahaan tersebut harus memiliki info. Kira-kira kalau kita melakukan inovasi, itu berapa cost-nya dan perusahaan ada nggak saving-nya. Kemudian yang berikutnya adalah akuntansi biaya. Apa itu akuntansi biaya? Bidang akuntansi yang berhubungan dengan perencanaan, penetapan, dan pengendalian biaya produksi. Kalau misalkan perusahaan itu membuat gelas, ya, berarti dia harus merencanakan berapa gelas yang akan dibuat bulan ini. Kemudian ditetapkan, kemudian berapa ongkosnya untuk membeli bahan baku. Nah, pada umumnya digunakan oleh perusahaan yang kegiatan utamanya mengubah bahan mentah menjadi barang jadi. Misalkan perusahaan membeli karet dari sadapan karet rakyat, kemudian diproses jadilah ban. Nah, itu butuh pencatatan akuntansi biaya. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah audit. Nah, auto auditing. Apa itu auditing? Auditing adalah bidang akuntansi yang kegiatannya memeriksa untuk memeriksa, mengecek, ya, apakah pemasukan pengeluaran perusahaan itu wajar atau tidak berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh suatu perusahaan. Jadi dia cek, ya, mengaudit, memeriksa. Intinya sih membandingkan antara yang tercatat dengan kondisi sesungguhnya. Makanya ketahuan tuh kalau misalkan pengadaan fisik. Oh, kok beli pemasangan keramik harganya segini, pada saat dicek ke toko material, loh keramiknya kok cuman segini harganya, kok besar sekali gapnya. Wah, ketahuan di situ ada korupsi. Nah, itu dari situ, dari audit itu bisa ketahuan. Ya, kalau di pemerintah itu namanya BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Ya, kalau ada suspicious transaction, ada transaksi yang dicurigai, otomatis langsung dilanjutkan tuh ke KPK. Nah, kemudian yang berikutnya adalah akuntansi anggaran. Adalah bidang akuntansi yang berhubungan dengan penyusunan perencanaan untuk menetapkan sasaran penjualan dan perolehan laba. Ya. Kemudian apalagi akuntansi perpajakan. Ya, akuntansi yang kegiatannya khusus untuk menyiapkan data-data apa saja yang diperlukan untuk laporan pajak tahunan perusahaan. Ya. Kemudian ada akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan yang mengkhususkan penyajian laporan keuangan oleh pemerintah. Kemudian ada yang namanya sistem akuntansi. Apa itu sistem akuntansi? Bidang akuntansi yang mengkhususkan dalam perencanaan dan pelaksanaan prosedur pengumpulan serta pelaporan data keuangan. Dan terakhir adalah akuntansi pendidikan, berhubungan dengan kegiatan pengajaran, pengembangan tentang pendidikan akuntansi. Jadi, pendidikan tentang akuntansi itu penting. Suatu saat Anda akan mengelola rumah tangga. Perlu tuh pencatatan akuntansi. Berapa uang masuk, berapa uang keluar, berapa saya simpan, ya. Bahkan pada saat Anda membangun suatu bisnis atau usaha, itu juga pencatatan perlu. Jangan sampai kebutuhan rumah tangga tercampur baur dengan pencatatan warung bisnis Anda. Otomatis warung Anda tidak akan berkembang. Ya. Nah, disitulah fungsi peran dari akuntansi pendidikan. Makanya Anda beruntung belajar akuntansi sehingga sebagai bekal kalau suatu saat Anda menjadi pengusaha atau masuk ke perusahaan sebagai akuntan, atau Anda menjadi ibu rumah tangga yang pandai dalam mengelola keuangan keluarga. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, berikutnya adalah konsep akun. Akun itu apa? Jadi formulir yang digunakan untuk mencatat pengaruh perubahan nilai, penambahan atau pengurangan, dan saldo. Saldo itu selisih, ya, dari suatu perkiraan yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Nah, berdasarkan sifatnya akun dibedakan menjadi dua, yakni akun real dan akun nominal. Apa itu akun real? Akun real itu akun yang dilaporkan dalam neraca atau disebut juga akun yang bersaldo. Nah, jadi di dalam neraca, nanti kita belajar neraca tuh, ada video khusus tentang neraca.
Apa saja sih di dalam yang ada di dalam neraca? Yang pertama adalah harta. Apa itu harta? Harta merupakan suatu sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh perusahaan yang bermanfaat atau bernilai ekonomis pada saat sekarang dan masa yang akan datang. Ya, misalkan apa saja. Jadi kalau misalkan Anda punya usaha, ya katakanlah Anda jual beli keramik gitu ya. Nah, di situ ada yang disebut dengan harta. Harta itu apa? Yaitu suatu alat yang bisa kita pakai untuk melipat gandakan keuntungan perusahaan gitu. Ibaratnya tanpa harta ini kita nggak bisa tuh mendapatkan keuntungan. Misalkan apa? Kalau nelayan dia bisa dapat ikan, kenapa? Karena dia harus punya perahu. Di samping itu juga dia harus punya uang untuk membeli solar sehingga perahunya jalan. Dari situ dia bisa dapat ikan. Nah, harta ada dua nih. Ada yang pertama adalah harta lancar, yang kedua, harta lancar adalah harta yang mudah dijual dan perputarannya terjadi dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Ya, contohnya tadi, kalau nelayan, ya Anda punya perusahaan penangkapan ikan, nelayan misalnya, harta lancarnya apa? Dia harus punya uang untuk membeli solar. Ya, dengan solar tersebut, perahu jalan, dia bisa menangkap ikan, ikannya dia jual, maka dia dapat kembali uang yang asalnya dia keluarkan untuk membeli solar. Nah, itulah yang disebut dengan harta lancar. Ya, ada perusahaan pembuat gelas, otomatis untuk membeli clay untuk bahan keramiknya itu dia butuh uang cash dari perusahaan untuk membeli bahan baku. Kalau nggak ada bahan baku dia nggak bisa bikin gelas. Nah, itu harta lancar. Ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, itu berkenaan dengan harta lancar. Baik, yang berikutnya adalah harta tetap. Nah, harta tetap adalah harta yang berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai serta memiliki manfaat dari 1 tahun. Kalau misalkan tadi pengusaha ikan ya, nelayan gitu ya, harta tetapnya apa ya? Perahu, ya motor, ya. Kalau pada saat dia ingin menjual, good morning, selamat pagi. pada saat dia ingin menjual mendapatkan ikan, otomatis dia harus memiliki harta. Pada saat kalau misalkan saya harus menjual perahu, dia harus mikir dulu, tar dulu, kalau saya jual perahunya otomatis saya tidak akan mendapatkan ikan. Gitu. Itu yang disebut dengan harta tetap. Kemudian apalagi contohnya? Kalau misalkan Anda pengusaha angkutan, ya harta tetapnya yaitu mobilnya itu sebagai jalan atau alat untuk Anda mendapatkan pemasukan perusahaan. Harta tetap tak berwujud merupakan harta yang tidak dapat diraba dan dilihat namun mengandung nilai ekonomis. Contohnya adalah hak cipta, ya, franchise, ya, misalkan rumah makan sederhana, dia punya hak cipta. KFC, Kentucky Fried Chicken, ada hak cipta. Itu hartanya, original recipe, dia punya resep. Sehingga KFC 1 dengan KFC nomor 2, nomor 100 itu sama rasanya. Itu harta tetap tak berwujud. Orang kita sering menyebutnya modal ya. Pokoknya modalnya itulah. Ya, itu franchise. Nah, kemudian yang berikutnya adalah utang. Apa itu utang? Merupakan munculnya kewajiban untuk melunasi atau membayar sejumlah nilai ekonomis tertentu di masa yang akan datang. Pada saat Anda punya perusahaan, otomatis kan Anda harus membayar listrik, membayar karyawan, dan lain sebagainya. Nah, utang muncul disebabkan adanya keinginan untuk memperoleh nilai ekonomi saat ini namun tidak dapat dipenuhi dari dalam internal perusahaan. Ya, misalkan Anda ingin membeli mesin, otomatis Anda harus mengeluarkan uang 100 juta misalkan. Tidak ada uangnya di kantong perusahaan, otomatis Anda harus meminjam dari bank. Nah, itu hutang. Ya, biasanya kapan start kita harus melunasi hutang itu? Ya. Ya plus bunganya ya, walaupun bunga itu apa tuh? Ya seperti itu kira-kira. Nah, kemudian utang itu ada dua. Ada utang lancar, ya, utang jangka pendek, ada utang jangka panjang. Utang lancar atau utang jangka pendek merupakan utang yang pelunasannya memerlukan penggunaan sumber daya yang digolongkan dalam harta lancar atau dengan menimbulkan akun utang yang baru. Ya, misalkan jatuh dalam
tempo kurang dari 1 tahun. Itu jangka pendek. Kelompok utang lancar diantaranya adalah utang dagang, utang wesel, utang pajak, beban yang harus dibayar, serta pendapatan diterima di muka. Ya, beban gaji karyawan, misalkan beban membayar listrik, ya, itu utang lancar. Kemudian ada utang jangka panjang. Anda membangun sebuah toko